sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB bagian 4. Asmi jadi istri keempat. Selamat mendengarkan. Asmi dengan suara bergetar menahan tangis bertanya, "Mengapa jadi begini? Mengapa? Mengapa Bapak akan menikahiku tanpa bilang atau minta persetujuanku dulu? Bapak sudah punya istri lebih dari satu." Kali ini Asmi tidak dapat menahan tangisnya. Dia berlutut, terseduh-seduh, berusaha menumpahkan kesedihannya. "Suatu saat kamu akan mengerti." "Tidak, aku tidak mau mengerti." Tama berlutut di hadapan Asmi yang menunduk. Lalu pria itu meraih dagu gadis itu sambil menatapnya tajam. "Dengar ya Asmi, aku sudah membelimu. Aku membelimu, bukan menyewamu. Jadi terserah mau aku apakan dirimu." Asmi terdiam, hanya dadanya yang naik turun sebab berusaha menahan tangisan. "Yang bisa kamu lakukan hanya menurut padaku." Setelah mengatakan itu, Tama duduk di tempat biasa dia bersantai. Tidak peduli lagi atas protes atau sikap Asmi yang menjengkelkan. Wanita yang berambut pendek tadi bernama Sita. Sedangkan wanita berambut panjang, mungkin kamu pikir dia yang tercantik, bernama Aida. Ingat-ingat nama mereka Asmi. Tama menjeda bicaranya, sebab dia butuh menjelaskan lebih banyak mengenai wanita yang satu lagi. Satu lagi, Mariana. Dia adalah istri pertamaku, sekaligus ratu di rumah ini. Dia yang akan mengurus semua keperluan domestik. Tolong hormati dia. Asmi memandang ke sekitar. Angin yang bertiup terasa semakin dingin menerpa wajahnya yang basah oleh air mata. Dia teramat marah, terlebih dia sangat sedih mengetahui bahwa dirinya tidak akan menjadi ratu. Mungkin selamanya. Padahal dalam bayangan Asmi, di masa depan dia akan menjadi ratu dan satu-satunya wanita yang dicintai oleh seorang pria. Sekali lagi dia menangis, lebih hebat dibandingkan sebelumnya. "Mari kuantar ke bawah, kamu tidak boleh membanjiri tempat ini." Tama membantu Asmi bangkit, lalu mereka berjalan ke arah tangga. "Mbak," panggil Tama saat dia sampai di depan lorong menuju kamarnya. "Iya Tuan." "Tolong antar Asmi ke tempatnya. Antarkan makanan juga." "Baik Tuan." Seorang pelayan mengajak Asmi turun, namun dia ragu dan juga takut. "Aku lelah sekarang," ucap Tama sambil berlalu menuju kamarnya. "Mari Neng, ikut saya." "Baik." Ketika sampai di lantai bawah, Asmi melihat ketika istri Tama masih duduk di sofa bersama. Dia mengangguk dan mencoba tersenyum ramah, tetapi para wanita itu malah menatap sinis dirinya. Mereka pikir Asmi senang. Mereka pikir Asmi mau. Mereka pikir ini keinginan Asmi. Pertanyaan demi pertanyaan itu pun muncul di dalam kepala, dan sekarang dirinya benar-benar dipenuhi kemarahan, kecewa, dan sedih yang hari ini
datang terlalu bertubi-tubi. Asmi terus mengikuti pelayan, melewati ruang makan, lalu keluar ke halaman belakang. Dia keluar dari pintu kaca berbingkai kayu itu, berjalan melewati pelataran dengan cahaya lampu yang berwarna kekuningan, memanjakan mata. Beberapa tanaman hias turut serta menghiasi halaman belakang. "Mbak," panggilnya pada pelayan yang membimbingnya. "Iya, Neng. Ini suara apa? Seperti suara sungai." "Benar, di belakang sana ada sungai." Memang tadi Tama menjelaskan kalau ada sungai, namun dia tidak tahu kalau ternyata suaranya sedekat sekarang. "Bagaimana orangnya, Pak Tama itu?" tanya Asmi. "Beliau orang yang baik." Ketika menjawab itu, mereka telah sampai di pondok pojok. "Ini tempat Neng Asmi, silakan beristirahat. Nanti saya akan antar makanan ke sini." "Baik, terima kasih." Pelayan itu meninggalkan Asmi seorang diri. Lalu dia masuk ke dalam pondok itu. Di dalamnya ada satu set tempat duduk dan meja, tempat tidur, lemari pakaian, lalu ada dapur kering mungil di bagian belakang, serta kamar mandi. Astaga! Asmi hampir tidak percaya. Kamar mandi di dalam rumah mungil itu ternyata besar dan mewah. Di dalamnya terdapat sanitari khas hotel berbintang, dan yang paling menyita perhatian Asmi adalah bathtub. Seumur-umur dia belum pernah berendam di bathtub. Shower, wastafel, kloset, semuanya sangat bagus. Asmi kembali dibuat takjub dengan botol-botol shampoo, sabun, dan produk perawatan tubuh lainnya. Semuanya produk mahal yang selalu dibanggakan dan diimpikan oleh cewek-cewek di tempat asalnya. Gila. Ketika kembali ke area tidur, dia membuka lemari pakaian, lalu mendapati baju-baju yang dibelikan oleh Pak Yan sudah tertata rapi. Sebenarnya, sedari tadi, dia sudah risih memakai kebaya milik vendor MUA. Perlahan, dia buka satu persatu kain yang melekat di tubuhnya. Kemudian, dia mandi di bawah guyuran wall shower yang terasa mantap. Setelah merasa sedikit lebih baik, Asmi mencoba tiduran di kasur. Terasa sangat nyaman dan wangi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. "Siapa?" Asmi berpikir. "Tamakah?" Asmi membukakan pintu dan mendapati pelayan mengantarkan makan malam untuknya. Ada stew kentang dan daging sapi, lalu nasi dan kerupuk, serta air minum. "Maaf, Neng, kami belum mengisi kulkas di dalam karena terlalu mendadak." "Tidak apa-apa. Silakan dinikmati kalau begitu." "Oh ya, di mana saya bisa mencuci pakaian kotor saya?" "Taruh di keranjang yang sudah disediakan saja, nanti kami akan ambil untuk dicuci," jawab si pelayan. "Maksudnya, dicuciin gitu?" "Benar, Neng Asmi tidak perlu mencuci baju, biar kami bantu." "Oh gitu. Iya, kalau gitu saya permisi dulu." "Baik, terima kasih Mbak." Pelayan itu berlalu. Saat Asmi masuk dan mulai menikmati makanannya, dia mendengar beberapa orang bicara di halaman belakang. Sebelum mereka masuk ke pondok masing-masing. "Peduli amat," ucap Asmi sambil terus menikmati makanan. Dia terlalu lapar. Usai makan, dia mencuci alat makan di dapur mungil dalam pondoknya, lalu berusaha untuk tidur, meski itu sangat sulit.
Entah berapa lamanya gadis itu berguling ke kanan, ke kiri, lalu ke kanan lagi. Dia merasa teramat lelah. Asmi belum juga mampu memejamkan mata. Dia tidak bisa langsung tidur di tempat baru. Pusing, keluhnya. Diraihnya botol air mineral dan segera meminum isinya. Ada banyak kejadian aneh hari ini. Otaknya terlalu penuh, terlalu aktif untuk tidur. Asmi duduk di sofa, mengetuk-ngetukkan kakinya sambil memejamkan mata, memutar kembali kejadian pagi ini. Mulai dari bangun pagi, bersiap, sarapan di tempat Pak Haji, lalu menjadi penerima tamu. Sampai sekarang, dia terdampar di tempat yang sangat asing, meskipun juga sangat indah. Asmi berjalan mondar-mandir di dalam pondok. Lalu dia memutuskan untuk keluar menikmati angin malam sejenak. Dia butuh udara bebas. Asmi keluar dari pondoknya, berdiri di beranda pondok sambil memandang ke sekitar yang sudah sangat sepi. Malam telah larut. Dia memejamkan mata, menghirup udara sambil meregangkan otot-otot tubuhnya yang lelah. Ketika memandang ke atas, dia seperti melihat seseorang di rooftop. Orang itu juga sejenak memandang Asmi. Siapakah dia? Asmi penasaran. Tamakah? Pria itu bilang lelah dan akan istirahat di kamarnya. Jadi, mungkin hanya pelayan. Setelah tahu Asmi menyadari kehadirannya, orang itu segera pergi. Lalu Asmi pun cepat-cepat masuk ke dalam pondok, berharap bahwa pagi akan segera datang. Tidurlah diriku, mimpi indahlah, jangan bangun lagi. Karena kenyataan terlalu pahit, ucapnya sambil bersenandung. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.